Hari ini saya mau bicara tentang mendengar suara Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara kalau kemana-mana naik mobil, saudara pakai Google Maps atau pakai Waze? Boleh angkat tangan saudara. Oh, banyak pergi hanya melalui tuntunan Roh Kudus ya. Kemanapun Roh Kudus menuntun. Saya yakin zaman sekarang ini kita pasti pakai itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu mau kemana. Kita nggak tahu jalan mana. Kita nggak tahu mana yang macet. Kita nggak tahu misalnya kita ke tempat yang baru. Tetapi saya mau bilang sama saudara, bukan hanya dalam perjalanan kita membutuhkan tuntunan dan bimbingan, tetapi terlebih dalam kehidupan kita perlu tuntunan dan bimbingan dari Tuhan yang sempurna dan tidak pernah akan mengecewakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu yang pertama, saya catat di sini, klik, mendengar suara Tuhan adalah, sama-sama bilang sama saya, keharusan. Bukan pilihan. Amin. Mendengar suara Tuhan adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku apa? Mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ada 3 hal yang terjadi di sini. Yang pertama adalah mendengar, lalu apa? Mengenal, dan yang ketiga mengikuti. Banyak dari kita bilang kita pengikut Kristus, tapi padahal mendengar suaranya aja enggak. Banyak dari kita pikir, kita bilang bahwa oh saya kenal dengan Tuhan, tapi dengar suaranya aja enggak. Dan maksud saya mendengar suara Tuhan tidak melulu mistis. Banyak yang pikir kalau dengar suara Tuhan itu setelah berpuasa berpuluh-puluh hari, lalu Tuhan bicara, anakku, engkaulah yang kupilih. Saudara tahu nggak, saya udah melayani dan saya sudah pelayanan mujizat, pelayanan nubuatan dari 2015. Saya sekalipun belum pernah mendengar suara Tuhan secara audible. Tetapi bagaimana Tuhan bicara, Tuhan memberikan impresi demi impresi. Saya berikan contoh. Pertama kali saya pelayanan mujizat, saya nggak pernah minta, saya nggak pernah berdoa sama Tuhan untuk karunia-karunia. Tapi saya ingat ketika saya ada di Malaysia menggantikan papa saya, itu lapangan 8.000 orang saudara. Dan sambil saya menyampaikan khotbah, jelas sekali saya dapat impresi. Ada ibu di sebelah kiri saya pakai baju kuning, lengan panjang, ada tumor di tangannya, sudah diangkat, tapi sekarang tumbuh lagi. Dan Tuhan mau sembuhkan. Sepanjang khotbah, setiap kali itu muncul di pikiran saya. Tetapi saya nggak berani mengucapkan. Karena kalau salah, malu. Kalau salah nanti pada bilang, wah nabi palsu nih. Tetapi karena berulang-ulang kali, akhirnya saya ucapkan. Begitu detail. Di sebelah kiri saya ada seorang ibu pakai baju kuning. Tumornya sudah diangkat tangan kanannya, sekarang tumbuh lagi. Dan Tuhan mau sembuhkan. Saya tutup mata. Saya bilang, Tuhan sampai tidak ada, Tuhan adakan. Saya nggak berani buka mata. Akhirnya ketika saya buka mata,
Ibunya berdiri. Pada saat itu saya belum pernah berdoa untuk orang sakit. Saya bingung. Saya pikir, wah, puji Tuhan, ada ibunya. Terus ngapain Tuhan? Saya pikir ya didoain ya. Jadi saya panggil ibunya, ibu boleh maju ke depan. Ibunya ke depan. Ketika saya arahkan tangan saya pada ibunya untuk mendoakannya, tiba-tiba dia rebah ke belakang. Saya pikir, ada apa ini? Karena saya belum biasa. Dan pada saat itu, saya langsung bilang, bangunin ibunya, bangunin. Saya bilang, coba cek. Ibunya menangis dan bilang, tumornya sudah tidak ada. Dan sudah bertahun-tahun saya melayani. Sampai hari ini minimal seminggu sekali kata-kata itu masih saya dengar. Tumornya sudah tidak ada. Dari puluhan sampai ratusan orang. Karena kuasa Tuhan yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Baru beberapa hari yang lalu saya terima DM dari Instagram saya. Ada yang bilang, pastor berapa minggu yang lalu pastor pernah di Makassar. Lalu pastor doakan saya. Kasih minyak urapan dan bilang, Tuhan akan sembuhkan dalam beberapa minggu ke depan. Dan puji Tuhan, sekarang benjolannya sudah hilang. Sudah begitu banyak kesembuhan demi kesembuhan yang terjadi dan mujizat yang saya lihat. Sampai saya tidak percaya lagi akan kemustahilan. Banyak orang gak percaya mujizat, tapi saya sebaliknya, saya gak percaya kemustahilan. Sebagai orang percaya, harusnya kita gak percaya sama kemustahilan. Karena kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, mujizat apa yang paling besar di Alkitab? Saya Desember kemarin melayani 20 hari di Papua. Di beberapa kota, hampir setiap hari ibadah. Itu ibadah kalau mulai jam 7 malam selesai bisa jam 11. Januari, Februari juga saya ada di sana, di Timika, Sarmi, Jayapura. Saya senang main di sana karena antusiasnya besar. Tapi saya tanya pada saudara di sini, saya sudah berapi-api. Saudara cuma ngeliatin saya bengong. Sekarang saya tahu kenapa papa saya makin botak. Saya tanya sekali lagi ya. Mujizat apa yang paling besar ada di Alkitab? Saudara banyak jawab bahasa roh ya. Sikirabas. Kalau saudara mau lihat mujizat yang paling besar di Alkitab, ada Musa yang membelah lautan, ada Yesus yang membangkitkan orang mati. Tapi mujizat terbesar di Alkitab ada di halaman pertama yang berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari sesuatu yang tidak ada, Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau ayat pertama dan halaman pertama di Alkitab dimulai dengan mujizat yang begitu besar, apakah saya tanya, isi dari firman ini bukan penuh dengan mujizat? Dan kalau memang buku ini penuh dengan mujizat, saya yakin setiap dari kita juga dapat menerima mujizat-mujizat yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kalau Tuhan dapat menciptakan langit dan bumi, maka tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan yang saya sembah tidak hanya mampu menyembuhkan yang sakit, tapi Tuhan yang saya sembah mampu mengubahkan segala situasi, segala keadaan, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Amin.
Selanjutnya coba kita lihat. Apa tujuan dari suara Tuhan? Suara Tuhan membimbing, menuntun dan memimpin kehidupan kita secara rohani dan juga secara praktis. Banyak dari kita pikir bahwa kekristenan atau iman itu hari Minggu. Tetapi hari-hari biasa itu saya hidupi. Namun Paulus berkata di Galatia 2 ayat 20, bukan aku lagi yang hidup, namun Kristus yang hidup dalam aku. Yesus menjadi pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang praktis. Bagaimana mendengar suara Tuhan. Cuma ada 3 hal yang saya mau bagikan pada saudara. Tapi sebelumnya saya mau share sesuatu, boleh nggak? Ya udah, kalau nggak boleh nggak usah. Boleh nggak? Enggak, hati saya udah sakit. Sakit hati didiemin. Saya mau share suatu kesaksian yang begitu luar biasa. Haleluya. Kok beda? Saya mau share sebuah kesaksian yang pendek, cuma 30 detik. Tapi kesaksian yang begitu, I believe is so powerful. Boleh di play? Siapa yang ada masalah pendengaran sebelah kiri saya? Ibu, coba ibu maju ke depan sini. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan sekarang. Dalam nama Yesus. Amin. Coba ibu cek. Kedengeran gak? Tadi kupingnya gimana rasanya? Gak bisa dengar udah 13 tahun. Sekarang? Bisa dengar. Selama 13 tahun tuli disembuhkan Tuhan hanya dalam hitungan detik. Amin. Saya ingat sebelum penyampaian firman Tuhan, Pak, pada saat ibadah itu Tuhan bilang sama saya, di depan sebelah kiri ada yang tidak bisa dengar, kuping sebelah kirinya. Lalu saya tunjuk dan ibu itu angkat tangan. Kata dokter, mestinya sudah tidak bisa mendengar. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau engkau lebih dengarkan kata dokter, kalau engkau lebih dengarkan kata manusia, kalau engkau lebih dengarkan kata orang-orang yang memberikan saudara fakta demi fakta, oh bapak akan rugi, bapak akan bangkrut, oh kasusnya akan kalah, oh tidak akan ada yang bisa dibuat, ini tanahnya tidak akan terjual. Saya mau bilang sama saudara, mulut manusia tidak bisa mengubahkan situasi, tetapi firman Tuhan sanggup mengubah situasimu dan kehidupanmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara, suara Tuhan itu tanggung jawab kita untuk mendengar. Jangan dengar suara Tuhan dari mulut orang lain. Tuhan bisa pakai mulut hamba Tuhan. Tuhan bisa pakai mulut orang sekitar kita. Tetapi terutama Tuhan bicara melalui firman-Nya. Sia-sia saudara datang ke gereja kalau setiap hari saudara nggak membaca firman-Nya. Biarlah firman-Nya yang berbicara pada saudara dan mengubahkan hidupmu. Terlalu banyak orang Kristen kalau baca Alkitab, Tuhan, pada hari ini aku datang kepadamu, bicara dalam nama Yesus. Roh Kudus pimpin, hap.
Saya mau bilang saudara, makin saudara mengenal suara Tuhan, makin saudara mengenal hati Tuhan. Saya kalau mau ngomong sama papa saya, saudara, saya nggak perlu telepon sekretaris papa saya. Saya nggak perlu telepon sekretariat gereja. Saya bisa langsung telepon papa saya. Karena apa? Ya karena saya punya WA-nya. Tapi saya jamin walaupun saudara punya WA-nya nggak akan diangkat. Kenapa saya punya diangkat? Karena anaknya. Amin. Apakah engkau berpikir bahwa Tuhan tidak akan mendengarkan doamu? Ingatlah sejauh apapun engkau dari Tuhan, engkau tetap anaknya yang Ia kasihi. Karena itu kapanpun engkau berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan mau menjawabnya. Tapi saya mau bilang satu hal, kalau Tuhan menjawab semua doa saudara, maka Dia adalah Tuhan yang jahat. Kalau Tuhan menjawab semua doa saudara, maka Dia adalah Tuhan yang jahat. Saya ulangi lagi sampai saudara bilang amin. Kalau Tuhan menjawab doamu, maka Ia adalah Tuhan yang jahat. Kalau semua doa kita dijawab, kadang-kadang apa sih yang kita minta? Tuhan pengen kaya, Tuhan pengen berhasil, Tuhan pengen ini, Tuhan pengen itu. Tetapi saya mau bilang sama saudara, cara mendengarkan suara Tuhan yang pertama adalah berdiam diri dan nantikan Tuhan. Bukan minta dan ngomong, tapi berdiam diri dan nantikan Tuhan. Kalau saudara kuliah, lebih penting saudara ngomong sama dosen atau lebih penting dosen bicara dan kita dengar? Masih gak ada yang jawab loh. Lebih penting mana? Ini ada orang gak sih? Lebih penting mana? Ketika kita berdoa, lebih penting saya bicara atau Tuhan bicara? Tuhan bicara. Tapi seberapa sering kita berdoa dan bilang, Tuhan, saya hanya mau berdiam diri dan menantikan Tuhan bicara. Mazmur 37 ayat yang ke-7 berkata apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam diri dan nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan berarti apa saudara? Orang kadang-kadang kalau misalnya mau nonton konser ya, mereka bisa nunggu berjam-jam. Jangankan nonton konser, orang kalau misalnya ada presiden mau hadir di suatu event, bisa nunggu berjam-jam cuma buat instastory berapa detik. Tetapi berapa banyak dari kita yang menantikan manusia bisa berjam-jam tanpa bosan, menantikan Tuhan dalam doa, dalam perenungan 15 menit udah bosan. Berapa banyak dari kita yang ketika kita mencari Tuhan, tiba-tiba handphone kita bergetar. Awalnya kita pikir, oh getaran Roh Kudus. Tote WhatsApp. Tiba-tiba kita langsung fokus ke hal yang lain. Berapa banyak dari kita yang betul-betul memberikan waktu buat Tuhan. Pokoknya jam segini sampai segini saya tidak bisa diganggu. Karena ini saat saya berdiam diri dan saya menantikan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara bahwa rahasia orang-orang yang sukses
Bukan di apa yang mereka lakukan, tapi pada persiapan mereka. Berapa banyak saudara yang suka nonton boxing, tinju? Ada? Berapa banyak saudara suka nonton sepak bola? Berapa banyak saudara suka nonton drakor? Kenapa bapak-bapak yang angkat tangan ya? Saya mau bilang, kalau tinju itu kira-kira berapa lama? Paling lama sejam ya. Tapi saya mau tanya, persiapan sebelum pertandingannya berapa lama? Bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Banyak orang tanya pada saya, oh pastor ada karunia khusus ya? Kok bisa gampang ngeliat, bisa gampang tahu ini, tahu itu. Segala sesuatu itu karena kita latih dan kita bangun. Persiapan selalu lebih berat daripada pertandingan. Amin. Kalau engkau sedang tidak bertanding, engkau sedang dipersiapkan. Karena yang kedua, mendengar suara Tuhan adalah mengusahakannya dengan segenap hati. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Ayatnya salah ini di slide. Karena ini tadi saya buat malam. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saya mau tanya sama saudara, apa itu bernubuat? Jangan deh saya sakit hati nanya di sini, nggak ada yang jawab. Gak apa-apa deh, saya coba deh. Sebelah sini nggak ada yang jawab, sebelah sini coba. Apa itu bernubuat? Gak apa-apa, saya tunggu. Bernubuat itu bukan aneh, bukan mistis. Orang-orang yang bilang, oh dalam tahun depan akan ada asap, akan ada warna ungu yang mengalir. Bernubuat itu simpel. Mendengar suara Tuhan dan mengaplikasikannya. Mendengar suara Tuhan dan menyampaikannya. Karena itu Paulus berkata, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Di ayat yang pertama dan ayat selanjutnya ayat 39 kalau saya nggak salah, katakan hal yang sama. Usahakanlah dirimu untuk bernubuat. Kenapa kita perlu bisa bernubuat? Kita bernubuat bukan bilang, oh Tuhan berkata kepadamu, tapi kita bernubuat untuk mendengar suara Tuhan dan membangun iman sesama. Mendengar suara Tuhan perlu usaha. Sama-sama bilang sama saya, perlu usaha. Sama-sama bilang sama saya, perlu usaha. Yang ketiga, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Utamakan firman-Nya. Orang yang tidak tahu firman Tuhan tidak akan mengerti suara Tuhan. Orang yang tidak mengenal firman-Nya tidak akan mendengar suaranya. Karena itu Yohanes 15 ayat 7 katakan apa? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Kapan kita dapat meminta dan dapat menerima? Ketika firman-Nya tinggal dalam kita. Amin.
Amsal 4 ayat 20 berkata apa? Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat yang 22, coba kita baca sama-sama. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Sama-sama bilang sama saya, kesembuhan bagi seluruh tubuh. Seluruh tubuh artinya apa? Dari kepala sampai kaki. Saudara tahu nggak, cemas itu penyakit. Takut itu penyakit. Punya mulut yang kotor itu penyakit. Punya hati yang busuk itu penyakit. Coba lihat kiri kanan saudara. Busuk? Hah? Enggak, pastor, cuma bau ketek. Lebih baik bau ketek tapi masuk surga, amin. Yang amin pasti bau ketek ini. Kesembuhan bagi seluruh tubuh kita dapatkan melalui apa? Firman-Nya. Mendengar suara Tuhan menjadikan kita, sama-sama bilang sama saya, berarti dan berguna untuk kerajaan Allah. Mungkin bagi dunia engkau tidak berarti, mungkin bagi dunia engkau tidak berguna, tapi saya mau bilang satu hal, bagi kerajaan Allah engkau berguna. Walaupun kau dibuang oleh keluargamu, walaupun kau dibuang oleh perusahaanmu, walaupun kau dibuang oleh orang-orang yang mengasihimu, tetapi engkau tetap berarti dan berguna bagi kerajaan Allah. Kenapa kita berarti? Karena berguna. Sama-sama bilang sama saya harus berguna. Bu, Shalom Bu. Mau nanya Bu, gimana kalau ibu punya suami jelek? Bukan bau ketek lagi, bau busuk. Jelek, bau busuk. Gak menarik. Ada orang yang jelek tapi menarik. Karena manis. Ini kecut Bu. Saya mau tanya Bu. Tapi bisa beliin ibu rumah di Pantai Mutiara. Kapalnya besar. Ada kapal, ada pesawat, jet, ada mobil 7. Tapi taksi semua. Enggak, mobil 7 mewah-mewah semua. Saya mau tanya Bu. Masih mau Bu? Sesuai imanmu jadi padamu ya Bu ya. Tapi saya mau tanya sebaliknya. Bu, ibu punya suami, wah ganteng. Badannya bukan 6 pack lagi, 8 pack. Badannya jadi ganteng, harum. Kok dia lewat, wih semua nyium bau menyan. Wangi lah, wangi, bukan bau menyan. Wangi. Tapi kerjaannya setiap hari tidur, bersungut-sungut, sama males.
Saya mau tanya, Bu, mau Bu? Hah? Nggak ada yang mau? Kenapa? Karena kalau dia nggak ada buat sesuatu, dia nggak berguna. Saya mau bilang sama saudara, kita berarti karena kita berguna. Kalau engkau tidak berguna bagi kerajaan Allah, maka hidupmu tidak berarti. Orang-orang yang hanya mencari kekayaan, orang-orang yang hanya mencari kepuasan duniawi, kehidupannya tidak berarti. Mungkin hati mereka senang, tapi kehidupannya tidak berarti karena tidak berguna bagi kerajaan Allah. Tapi ada orang-orang yang saya ketemu, yang hidupnya sederhana, tapi dampaknya begitu besar. Saya sebut hidupnya begitu berarti dan hidupnya begitu berharga bagi kerajaan Allah. Ketika kita rendahkan hati kita, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 yang ke-6 berkata apa? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan Ia yang akan mengangkatmu pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bagaimana kita berguna dengan mendengar suara Tuhan? Yang pertama, menjadikan kita semakin hari semakin peka. Sama-sama bilang sama saya, semakin hari semakin peka. Yang kedua, bagaimana kita berguna dengan mendengar suara Tuhan? Mendekatkan kita pada Tuhan dan panggilannya dalam kehidupan kita. Panggilan setiap saudara berbeda dengan pekerjaanmu. Panggilan setiap saudara berbeda dengan profesimu. Saudara tahu nggak? Saudara bukan warga Jakarta. Saudara bukan warga Banten. Tapi kita warga kerajaan Allah. Cara hidup kita berbeda. Cara kita berkata-kata berbeda. Cara kita melayani berbeda. Formula-formula yang kita hidupi berbeda. Alkitab berkata Tuhan memberkati yang dikasihinya ketika waktu tidur. Orang sibuk mengumpulkan, orang sibuk menghalalkan segala cara. Tapi Tuhan saku memberkatimu walaupun kau tidur sekalipun. Tetapi makanya kita gak boleh cuma comot-comot firman. Banyak orang tuh suka comot-comot ayat yang enaknya doang diambil. Tuhan memberkati yang dikasihinya ketika waktu tidur. Saya mau tanya, orang yang dikasihi Tuhan malas gak? Enggak. Saya mau tanya, orang yang dikasihi Tuhan lebih rajin atau lebih malas dari orang lain? Lebih rajin. Ketika engkau mengasihi Tuhan, kau akan kerja lebih serius. Walaupun sekitarmu, walaupun orang-orang di sekitarmu, walaupun pimpinanmu menekanmu, tapi engkau tetap akan lakukan yang terbaik karena engkau mengerjakannya buat Tuhan, bukan untuk manusia. Panggilan dalam kehidupan kita adalah untuk menjadi dampak bagi kerajaan Allah. Kadangkala kita terlalu egois. Pandangan kita cuma diri kita sendiri. Pandangan kita cuma keluarga kita sendiri. Pandangan kita yang penting saya senang. Yang penting saya untung. Tetapi hidup ini bukan soal saya. Hidup ini soal bagaimana lewat kehidupan saya nama Tuhan dimuliakan dan saya menjadi saluran berkat-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita berguna dengan mendengar suara Tuhan? Memperlengkapi kita dengan misi kerajaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, misi kerajaan Allah. Beberapa kali saya melayani di rumah sakit.
Dan ketika main di rumah sakit, saya suka pakai baju clerical, baju dinas pendeta. Ketika dokter sudah menyerah, biasanya pendeta yang dipanggil. Dan saya kalau masuk rumah sakit pakai baju ini, saya jalan dengan bangga. Dokter lewat saya nunduk. Karena ketika dokter angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saya melayani sudah begitu banyak orang yang sakit. Tumor, kanker. Dan saya mau share pada saudara dan saya mau bilang sama saudara bahwa kebaikan Tuhan yang memperlengkapi kita untuk kita bisa menjadi berkat. Ini adalah kesaksian ketika saya melayani di Miracle Healing Service di tempat ini sebelum COVID, dan saudara saksikan mujizat demi mujizat terjadi karena kemuliaan nama Tuhan. Iman adalah kepastian walau kita belum melihat, belum mengerti, dan belum menerima. Jadi iman itu kepastian bukan pada berkatnya, bukan pada mujizatnya, tapi iman adalah kepastian terhadap yang berjanji dan yang tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Bagaimana Tuhan berikan mujizat buat saudara bukan urusan saudara. Urusan saudara tetap taat, tetap setia. Makanya firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan apa? Ditambahkan. Fokus kita bukan tambahannya, tapi kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan sembuhkan sempurna. Waktu datang ke tempat ini sakit. Sembuhkan ibu. Tuhan Yesus. Sejak kecil dia mengalami penyakit saraf dan hari ini disembuhkan oleh Tuhan. 3 bulan yang lalu kakinya sakit dan malam hari ini Tuhan sembuhkan. Siapa yang sembuhkan ibu? Oh, thank you Lord Jesus. Ibu ini sakit pundak selama 3 bulan dan hari ini Yesus sembuhkan dia. Jesus name. Pastor ada kelenjar di lehernya setahun dan Tuhan sembuhkan. Oh, udah gak ada lagi. Thank you Lord Jesus for that anointing. 5 tahun punya permasalahan di pinggang dan pernapasan, malam hari ini Tuhan sembuhkan. Udah ringan, angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan ibu. Bertahun-tahun punya sakit di tenggorokan, malam hari ini Tuhan sembuhkan. Lagi Pak, siapa yang sembuhkan Bapak? Thank you Tuhan Yesus. 6 bulan yang lalu punya sakit pernapasan sampai hari ini, dan puji Tuhan hari ini Tuhan sembuhkan. Tuhan mau pakai kamu jadi hamba Tuhan. Angkat kedua tangan kamu. Oh, I feel a great anointing. Fire on him in Jesus' mighty name. Pick him up again, please. Jesus, I give you praise. Punya benjolan di dada kanan, dan puji Tuhan malam hari ini Tuhan hilangkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. 2 tahun mengalami penyakit tenggorokan dan hari ini Tuhan sembuhkan. 3 tahun punya masalah di perutnya dan malam hari ini Tuhan sembuhkan. Thank you for that healing, Lord. Pastor, ini 2 hari yang lalu ada benjolan di perutnya dan hari ini Tuhan Udah gak ada sembuhkan. benjolan lagi. Siapa yang sembuhin ibu? Thank you Jesus. 1 minggu mengalami infeksi tangan dan hari ini Tuhan Udah sembuhkan. hilang. Tadi yang sedang tangan sakit. Siapa yang sembuhkan ibu? Angkat kedua tangan ibu. Touch your Lord. Selama setahun ibu ini punya masalah di dada dan malam hari ini Tuhan sembuhkan secara sempurna. Lagi, Bu. Coba nafas yang dalam. Angkat kedua tangan ibu. Thank you Lord for that
Tuhan Yesus sembuhkan. Tiroid kamu nggak akan kembali lagi dalam nama Yesus. Pastor, ibu kita ini punya patah tulang 2 bulan yang lalu dan hari ini bisa digerakkan. Patah tulang nggak bisa digerakkan, sakit. Sekarang ibu nggak sakit lagi. Thank you Lord Jesus. Ibu ini punya benjolan dari bulan Juli dan puji Tuhan malam hari ini Tuhan sembuhkan. Ada benjolan udah hilang sekarang. Siapa yang sembuhkan ibu? Angkat kedua tangan ibu. Oh, thank you Lord for this morning. Ibu ini penyakit tiroid dan hari ini Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertahun-tahun telinganya sakit di sebelah kiri dan malam hari ini Tuhan sembuhkan. 1 tahun pastor punya masalah di tenggorokan, malam hari ini Tuhan benar-benar sembuhkan. 1 tahun sakit tenggorokan. Udah nggak sakit lagi? Pastor, ibu ini punya benjolan di sebelah kanan dan hari ini Tuhan Mana bebaskan. benjolannya? Benjolan jantung. Mana? Di sini Udah nggak ada. nggak ada. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Oh, thank you Lord Yes, Jesus for that selama knowledge. setahun adik kita ini punya masalah di glukoma di matanya dan puji Tuhan malam hari ini Tuhan sembuhkan. God of worship. Ibu ini punya masalah pernah jatuh selama 6 bulan dan puji Tuhan malam hari ini Tuhan sembuhkan. Udah nggak sakit lagi bu? Siapa yang sembuhkan ibu? Tidak bisa bicara pastor. Nggak bisa bicara. Pendarahan di otak. Wow, come here. Ibu nggak bisa bicara sama, come on the mic. 6 bulan. 6 bulan kenapa nggak bisa bicara? Jatuh. Pendarahan di otak. Make His glory known. Singing. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Begitu banyak kesembuhan dan mujizat yang saya sudah lihat. Dan saya mau share bukan untuk membanggakan siapa saya, karena bukan karena saya dan bukan campur tangan saya sama sekali. Tapi saya mau share, boleh ya? Saya telepon papa saya nih. Saya share ya sedikit ya. Saya melayani dari tahun 2015, dari yang momen saya cerita sama saudara. Dan selama beberapa tahun saya sudah melihat begitu banyak orang keluar dari kursi roda yang sudah bertahun-tahun tidak bisa berjalan. Sudah begitu banyak kanker, tumor, dari stadium 2, stadium 3. Baru minggu lalu saya mendengar kesaksian di Kelapa Gading, ada yang kansernya disembuhkan secara sempurna. Benjolan demi benjolan. Begitu banyak mujizat yang saya lihat. Bahkan ada pasangan suami istri yang tidak bisa punya anak. Dan begitu banyak yang akhirnya Tuhan berikan keturunan. Sampai sekarang kalau saya nggak salah ada 14 atau 15. Yang banyak karena saya doakan. Anak mereka laki-laki dan dinamakan Geren. Untung bukan perempuan, nanti Gerenita. Tapi saya mau bilang sama saudara, saya berpikir bagaimana kalau saya tidak taat dan saya tidak responi panggilan Tuhan beberapa tahun yang lalu. Ketika Tuhan berbicara pada saya dan berkata ada ibu berbaju kuning di sebelah kiri saya. Kesembuhan yang demi kesembuhan yang terjadi itu karena kemuliaan Tuhan, karena kemurahan Tuhan dan karena kedaulatannya. Tetapi kenapa terkadang kita tidak mengalami kemenangan? Kenapa kita belum mengalami terobosan? Kadang-kadang bukan salah Tuhan, tapi kita yang tidak meresponi, kita yang melawan, kita yang malas, kita yang gak taat, dan kita yang tidak siap setia. Kita sebagai manusia pengen yang instan, pengen yang gampang. Saya mau bilang sama saudara, proses itu berat. Tapi ketika kita diproses, kita dimurnikan, dan kita harus ketahui bahwa kita tidak sendiri karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Yang keempat, bagaimana kita berguna dengan mendengar suara Tuhan. Karena menyadarkan kita akan karunia roh kita. Setiap dari kita punya karunia roh dan kita harus sadar apa itu. Bagaimana kita bisa sadar? Tidak mungkin kita dapat sadar kalau bukan karena tuntunan dan suara Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana kita berguna dengan mendengar suara Tuhan. Membuat kita gampang menerima mujizat demi mujizatnya. Mereka yang tahu firman, tahu janji-janji Tuhan. Mereka yang tahu firman, tahu harga yang harus dibayar untuk menerima mujizat demi mujizatnya. Saya mau bilang sama saudara, apapun yang kau alami, mujizat apapun yang kau butuhkan, tidak ada yang Tuhan tidak sanggup lakukan. Amin. Karena itu untuk penutup saya catat demikian. Semakin kita mendengar suara Tuhan, semakin hidup kita menjadi kesempatan untuk mengalami dan menyatakan kemuliaan-Nya. Semakin kita mendengar suara Tuhan, semakin hidup kita menjadi kesempatan untuk mengalami dan menyatakan kemuliaan-Nya. Doa saya satu, Tuhan jangan buat saya terbiasa dengan mujizat. Tuhan jangan buat saya menyepelekan mujizat, mau sekecil apapun. Tetapi saya memandang mujizat dan kebaikan Tuhan sebagai karyanya yang ajaib karena kasih-Nya besar pada kita. Tahukah mujizat terbesar dalam hidup saudara? Alasan hari ini saudara bisa duduk di kursi ini. Saudara juga yang nonton via live streaming, menyaksikan ibadah ini. Mujizat terbesar yang engkau pernah alami ialah Allah tinggal dalammu. Kalau Allah tidak tinggal dalammu, tidak ada kerinduan untuk engkau datang ke tempat ini dan duduk beribadah. Kalau Allah tidak menuntunmu, tidak ada tarikan untuk engkau mendengarkan saat ini. Tetapi karena Allah mengasihimu, karena Allah tinggal di dalammu, maka tidak ada yang mustahil baginya.